bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah. Inilah contoh hamba yang mengabdi, bahwa dirinya Muhammadnya sudah tak wujud lagi di hatinya, tapi kewujudan Allah sebagai penciptanya yang paling wujud, yang paling hidup, yang paling berkuasa atas dirinya di hatinya. Inilah orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, para rasul, dan para aulia Allah. Kemudian wadkhuli jannati, ketika sudah menjadi golongan-golongan orang yang mengabdi, maka wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam surgaku. Itulah surganya Allah, bukan surganya iblis dan setan, bukan surganya hawa nafsu yang selama ini digembar-gemborkan di dalam umat manusia selama ini. Bukan itu surga, itu malah neraka yang berisi gemerlapnya dunia. Itulah neraka yang digembor-gemborkan oleh iblis dan setan, yang digembar-gemborkan Dajjal, bahwa surga itu adalah bangunan-bangunan yang indah dari intan permata, bahwa di dalam surga itu adalah kehidupan yang mewah-mewah. Bayangan-bayangan hawa nafsu, bayangan-bayangan iblis dan setan tentang dunia yang dikatakan sebagai surga. Kenapa? Karena pemahamannya masih paham iblis dan setan, masih paham hawa nafsu, dikira surga itu demikian. Jadi memang beda surganya para nabi dan para rasul dengan surganya para Fir'aun, dengan surganya para kafirin, dengan surganya para orang-orang yang mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Bagi orang-orang yang tak beragama dan tak bertuhan di hatinya seperti kita selama ini, maka yang kita anggap surga adalah keindahan-keindahan dunia. Bagaimana mungkin keindahan dunia ini menjadi surganya Allah, sementara keindahan dunia ini, sementara semua urusan-urusan dunia ini melalaikan kita jauh dari Allah. Apakah itu surga? Maka semua itu adalah racun-racun neraka. Jadi kita sudah tahu maknanya surga itu apa. Jadi ketika engkau sepi-sepikan dirimu di hatimu, makna surga itu adalah ketika engkau hening-heningkan diri manusiamu di hatimu, ketika engkau sunyikan kekuasaan, keberadaan diri manusiamu di hatimu, setelah engkau matikan kehidupanmu di hatimu, maka itulah yang dimaksud al-jannah. Itulah yang dimaksud kedamaian hati bersama Tuhannya. Maka manusianya pasti bisa membaca ayat-ayat sucinya Allah, baik yang ada di dalam hatinya maupun yang ada di luar dirinya. Maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Itulah orang-orang yang mengalami mati sebelum mati. Dan itulah keheningan, kesunyian, kesepian, kemalaman, dan keheningan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita. Itulah makna kita harus wajib ketemu dengan hari kiamatnya diri kita, dengan hari akhirnya diri manusia kita. Maka itulah pintu jalan menuju akhirat.
Akhirat itu adalah di dalam hati kita sudah dikuasai oleh uripe Allah. Itulah akhirat. Bila di dalam hati kita masih wujud kewujudan diri manusianya di hatinya, maka itu bukan akhirat, itu dunia. Itu hiruk pikuknya dunia. Itulah dunia yang menyesatkan. Itulah kenajisan dunia. Jadi selama ini kita hanya main-main saja di dunia. Hati kita selalu main-main saja di dunia dengan urusan-urusan dunia. Mana mungkin hati bisa sampai ke dalam akhirat. Bagaimana mungkin kita membawa amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, membawa sholat-sholat kita ke akhirat. Sementara hati kita belum menemukan akhirat. Belum menemukan akhir hayat manusia kita di hati kita. Jadi matikanlah dirimu, heningkanlah dirimu di hatimu, sepikanlah jiwamu dari jiwamu, persembahkan dengan rela dan ridho bahwa urip iki Allah. Innani anallah, maka bebaslah diri manusia kita dari urusan-urusan dunia. Bebaslah diri manusia kita dari syariat-syariat manusia kita. Bagaimana mungkin kita bisa bersyariat lagi? Wong syariat sudah dikembalikan kepada lillahi ta'ala. Karena takkan mungkin wayang bisa gerak sendiri. Karena takkan mungkin wayang bisa berdiri sendiri. Karena mana mungkin wayang bisa ngomong sendiri. Karena mana mungkin wayang bisa sholat sendiri. Karena mana mungkin wayang bisa bekerja sendiri tanpa uripe Allah. Inilah jalan-jalan yang lurus menuju Tuhan. Inilah yang dimaksud kepergo Tuhan. Ketemu Tuhan. Syaratnya kita Tuhan hawa nafsu ini harus hancur dulu. Harus kiamat dulu. Baru nyatalah manusia kembali kepada Tuhannya di hatinya. Jadi manusianya maka dapat disaksikan dengan mata kepala sendiri. Menyaksikan Allah ini, menyaksikan Tuhan dengan mata kepala. Kenapa? Karena mata kepalanya sudah bukan mata kepala manusia lagi. Karena mata kepalanya sudah tak diakui sebagai badan manusianya lagi. Karena manusianya bukan pencipta. Karena manusianya bukan pembuat badan-badan ini. Melainkan badan-badan ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifahnya sendiri. Maknanya contoh kita membeli atau membuat baju untuk kita pakai. Bukan bajunya yang jadi pemiliknya, tapi kitalah yang menjadi pemilik badan ini. Jadi badan ini, jadi baju ini dibawa kemanapun, maka baju takkan pernah protes lagi. Karena baju tahu bahwa yang bersyariat bukan bajunya, tapi yang memakai baju inilah yang bisa bersyariat kemana-kemana. Sementara keyakinan kita, pemahaman kita selama ini seolah-olah baju ini bisa syariat sendiri. Maka dari itu pemahaman-pemahaman tentang kajian ilmu hakikat dan makrifat, kajian tentang tauhid, kebanyakan pemahamannya kalau sudah makrifat wajib turun lagi ke syariat. Ini salah paham. Salah pahamnya bagaimana? Bagaimana mungkin manusia yang sudah makrifat, bagaimana mungkin manusia yang sudah ketemu Tuhannya, bagaimana mungkin manusia yang sudah rela mati di pangkuan Tuhannya, kok masih hidup lagi, syariat lagi.
Maknanya manusia, badan manusia sudah dikhalifai oleh Allah sendiri, sudah dirasuli oleh Allah sendiri. Badan manusia sudah dipergerakkan oleh sendiri. Mana bisa manusianya bersyariat lagi kalau sudah Allah yang menguasai manusianya. Inilah kesalahan-kesalahan paham yang kebanyakan terjadi atas diri kita. Salah memahaminya. Kalau sudah sampai kepada Allah, kalau sudah makrifat kepada Allah, harus turun lagi, harus melakukan syariat lagi. Ya sama saja, berarti kalau manusianya yang masih mampu bersyariat, berarti belum makrifat. Jauh, berarti makrifatnya masih makrifatan, makrifat pengakuannya saja, tapi masih jadi Tuhan di dalam dirinya atas syariat manusianya, itu ya belum makrifat. Maka dari itu ada unen-unen begini, bila sudah makrifat maka wajib tinggalkan syariat. Maknanya wajib meninggal syariat ini bukan meninggalkan sholat, ibadah, dan sebagainya. Maknanya meninggalkan syariat itu bila sudah makrifat adalah tinggalkan dirimu. Tinggalkan kemanusiaanmu. Tinggalkan kekuasaanmu. Tinggalkan kehendak kuasamu. Jadi maknanya tinggal manusianya harus ditinggal. Manusianya harus dikubur kepada asal usul kejadiannya. Maknanya yang ada hanya Allah di dalam syariat-syariat itu. Jadi para nabi dan para rasul itu membawa syariatnya Allah. Maka benar itu semua. Kenapa? Karena mereka sudah masuk di dalam alam ketuhanan, maka bukan syariatnya Muhammad lagi, maka bukan syariatnya Isa lagi, maka bukan syariatnya Musa lagi, maka bukan syariatnya Ibrahim lagi, tapi syariatnya uripe Allah yang menguripi Musa, uripe Allah yang menghidupi Ibrahim, uripe Allah yang menghidupi Nabi Isa, uripe Allah yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad, uripe Allah yang menghidupi seluruh manusia. Itulah yang dikatakan syariat Tuhannya. Jadi para nabi dan para rasul itu membawa syariat-syariatnya sendiri. Karena setiap diri manusia beda syariatnya, beda perannya, beda ceritanya. Karena uripe Allah, karena Allah tidak suka menciptakan yang sama. Harus beda-beda. Ada laki, ada perempuan, ada taat, ada maksiat, ada baik, ada buruk. Ada tinggi, ada rendah, ada hitam, ada putih, ada plus, ada minus, ada sehat, ada sakit, ada langit, ada bumi, ada hidup, ada mati. Semuanya itu satu kesatuan yang indah di dalam kesempurnaan uripe Allah. Itulah kesempurnaannya Allah. Ada kaya, ada miskin, harus beda-beda. Perannya beda-beda, tak ada yang sama. Inilah bukti bahwa Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Masing-masing manusia, masing-masing wayang, perannya ya beda-beda. Jangankan manusianya, sidik jari saja seluruh manusia tidak ada yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang dimaksud kepergok Allah, ketemu Allah di dalam tiap-tiap hati manusianya. Bagi manusia yang siap mati syahid di dalam menyaksikan
Tuhannya sebagai Tuhan yang telah mengadakan, yang telah mewujudkan, yang telah menghidupkan, yang telah menguasakan dirinya sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini, tetap kita di dalam pengawasan, tetap kita di dalam pemeliharaan, tetap kita di dalam kecukupan, tetap kita selalu di dalam kasih sayangnya Tuhan kita seluruh manusia, yakni uripe Allah. Jika kita menyadari bahwa hidup ini Allah, maka kesusahan-kesusahan, maka penyakit-penyakit akan hancur lebur, akan kiamat. Bila kita menyadari bahwa hidup ini bukan hidup manusia kita, hingga tenggelamlah manusianya, hingga malamlah manusianya, hingga heninglah manusianya, hingga sunyilah manusianya, hingga matilah diri manusianya di hatinya, maka ketenangan itu akan bangkit. Siksa-siksa yang pedih akan segera berakhir bila kita menjadah wajadah, bersungguh-sungguh untuk memergoki Tuhan, untuk dipergoki Tuhan. Tentunya ya lewat bimbingan dan bimbingan serta pintu baiat. Namun boleh saja Anda belajar sendiri, tapi waktunya ya seumur hidup Anda, selamanya Anda menjaga-jaga Allah. Dan Anda takkan pernah menemukan suatu ruang kita yang dijaga Allah. Bila manusianya sudah dijaga Allah, maka manusianya tergolong dari para nabi dan para rasul serta para aulia Allah. Innal aulia'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa sesungguhnya para kekasih Allah itu tak ada rasa takut sedikit pun dan tak akan ada rasa sedih, merana sedikit pun. Kenapa? Karena ia sudah dipelihara, sudah dicukupi, sudah dijaga, dan sudah dihidupi dan diwujudkan Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bisa memahamkan saya khususnya dan memahamkan kita semua para sahabat jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua sama-sama memahami dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan ini sebelum ajal menjemput. Jadi berlombalah dengan ajal, jangan sampai kedahuluan ajal, biar kita tidak bertemu dengan azab yang sangat amat pedih ketika dikelompet semua apa-apa yang kita akui selama ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemakan sholawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad,
اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.